Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kekenyangan kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa linna ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan. Allah masih menggerakkan hati kita, menuntun gerak langkah kaki kita menuju ke tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan senantiasa kita semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita terus menghidupkan, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di yaumil akhir nanti kita semua berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya bersama Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati semua pimpinan dari Majelis Ta'lim Al-Falah. Nama daerahnya apa Ibu? Fanling. Fanling ya? Ya, Fanling. Ya, mudah-mudahan ya semua pimpinan, kemudian juga para jamaah, ibu-ibu semua, alhamdulillah mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, ya nikmat sehat walafiat, ya panjang umur, senantiasa diberkahi, ya semuanya, keluarganya, pekerjaannya, ya penghasilannya, ya insyaallah mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, ya hafidh dan hafidhah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita semua insyaallah bisa pergi ke Mekah. Amin ya Allah. Ya, untuk pergi haji, pergi umrah. Insyaallah mudah-mudahan pulang haji, pulang umrah bisa kembali ya ke kampung kita masing-masing, ke tanah air kita, bisa beli sawah. Amin. Bisa beli rumah. Amin. Bisa beli mobil mewah. Amin. Bisa nikah lagi. Amin. Boten. Ya. Sehat Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Ya. Saya ini ada Jawa Barat ya? Ada Jawa Barat? Jawa Barat. Ada ya? Jawa Timur tak? Jawa Timur semua. Jawa Tengah. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, keberkahan ya buat kita semua ya dengan kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah ya berkat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua dikumpulkan, kita semua bisa hadir sama-sama senantiasa dalam ukhuwah,
yang diajarkan, yang ditanamkan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'an wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'an wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'at wa hadha matlabi ya Nabi, antal murtaja yawmal ziham, antal murtaja yawmal ziham, ishfa' lana ya habibana, ishfa' lana ya habibana, laka syafa'at ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'at wa hadha matlabi ya Nabi. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, ketika nanti di yaumil akhir, ya, ketika kita semua masing-masing, Allah gambarkan dalam Al-Quran, dijelaskan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin yughni. Ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi, ketika itu manusia lari dari temannya, ya, meninggalkan temannya. Wa ummihi wa abi, juga meninggalkan ibu bapaknya, ya, wa ummihi wa abi. Kemudian juga bahwasanya senantiasa masing-masing punya urusannya sendiri, ya, punya bagaimana mereka memikirkan dirinya sendiri. Ya, jadi nanti di yaumil akhir akan kelihatan manusia yang paling egois. Ya, dia memikirkan dirinya sendiri dan nggak mau mikirin orang lain. Kalau di dunia kita masih mikirin keluarga kita, masih mikirin anak suami kita. Ya, bagaimana seorang ayah dia bisa menjadi jaminan buat anaknya ketika anaknya misalkan naudzubillah, ya, dia melanggar, dia melakukan sebuah kejahatan, kemudian ayahnya dia bilang, saya jamin, saya jadi jaminan buat anak saya, bahwasanya anak saya tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Betul nggak, Bu? Ya, jadi seorang ibu bisa jadi jaminan buat ayahnya, ya, bisa jaminan buat anaknya. Tapi subhanallah, ya, di yaumil akhir nanti nggak ada manusia yang mau jadi jaminan buat orang lain. Ya, sekalipun itu istrinya, sekalipun itu adalah suaminya, sekalipun itu adalah anaknya. Masing-masing kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Ya, apa yang akan kita bawa, apa yang kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, ya, bahwasanya kita dijadikan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya Rasulullah diberikan oleh Allah yaitu syafaatul uzma. Ya, bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan. Dan nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan syafaat tersebut kepada semua umat-umatnya.
yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berlari kepada Nabi Adam nggak bisa ngasih syafaat, ya, Nabi Musa nggak bisa memberikan syafaat, Nabi Isa nggak bisa memberikan syafaat, dan kemudian kita berlari, kita menghadap Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliaulah yang diberikan syafaat oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat kepada kita semua. Ya. Ini subhanallah, di antaranya orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa menghidupkan, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya alhamdulillah, ya, kita hadir di sini, kita simpuh di sini, kita duduk di sini, tidak lain dan tidak bukan adalah tanda kecintaan kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Kata Rasul, siapa manusia, siapa orang yang menghidupkan sunnahku, bahwasanya dia telah mencintaiku. Dan siapa saja yang mencintaiku, maka bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ibu semua kalau ditanya mau masuk surga apa enggak? Mau aja apa mau banget? Mau banget. Kalau sekarang masuk surga mau enggak? Nah? Kan masuk surga. Mau enggak? Mau. Kalau sekarang masuk surga mau enggak? Nah, pusing dah jawabnya. Ya. Mana cicilan belum pada lunas ya. Anak masih kecil. Ini subhanallah. Ya, bahwasanya insyaallah kita semua akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita hadir di sini kata Rasul, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kemudian para sahabat bertanya, "Fama riyadul jannah ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Majalisul ilm." Kata Rasul, ketika kalian jalan, melewati, melintasi dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, maka farta'u. Farta'u di situ adalah masuklah, nikmatilah, ikut ke dalamnya, rasakan di dalamnya. Kemudian para sahabat bertanya, "Fama riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang kau maksud dengan taman-taman surga? Kemudian Rasulullah menjawab, "Majalisul ilmu." Majlis ilmu. Ya, majlis sholawat. Jadi kalau di funding. Kalau di funding ini banyak taman. Ya, di KSWB banyak taman, di mana aja banyak taman, itu hanya taman-taman dunia. Tapi ini kita bikin yang namanya taman surga. Ketika kita tadi ditanya pengen masuk surga enggak? Mau. Paling kenceng jawabnya mau. Nah, padahal disuruh ngaji, entar dulu dah. Lagi berasa nih asam urat katanya. Ya, kolesterol lagi berasa. Padahal katanya dia mau masuk surga. Tapi alhamdulillah kita hadir di taman-taman surga. Ya, kalau ibu pernah ke Raudhah, di mana Raudhah? Di Madinah. Di Madinah di mananya? Di Masjid Nabawi. Itu nanti ibu bisa cari gambar di Google, cari di YouTube, ada tulisan ma baina hujrati wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Kata Rasul, ya, bahwasanya antara kamarku dan mimbarku di situ adalah taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang jadi kuburnya Rasul, makamnya Rasul, di situ dulu adalah kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Rasul, antara kamarku dan mimbarku di situ adalah taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kita dulu, ya. Kalau mau ke sana kita sholat di dalam Raudhah, ya, itu harus desak-desakan. Ya. Orang dari berbagai macam negara pengen datang, pengen hadir di Raudhah, pengen sholat 2 rakaat.
Karena keutamaan dari raudhah itu yang luar biasa. Taman dari taman surga. Bahkan sampai ada yang meninggal. Kenapa? Karena desek-desekan lagi sholat dia 2 rakaat, ternyata lehernya keinjek sama orang. Ya, karena saking desek-desekannya. Ya, makanya sekarang itu diatur. Ya, jadi kalau masuk raudhah itu pakai tasreh. Ya, ada izinnya. Jadi nggak bisa sembarangan, nggak bisa semaunya sekarang. Iya, harus ada tasrehnya. Ini subhanallah, orang berbondong-bondong, mereka berebutan pengen hadir di taman surga. Alhamdulillah di sini kita bikin taman surga. Ya, jadi mudah-mudahan nanti yang kumpul di sini, insya Allah nanti kumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang namanya jannah itu kata Rasul, al jannatu huffat bil makarih. Yang namanya surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang kita benci. Ya, maksudnya apa yang kita benci di dunia? Ya, kita orang yang suka ngaji, ya, dibilang orang yang suka ngaji mah nggak gaul katanya. Ya, kurang pergaulan. Ya, kenapa manusia dia lebih senang hura-hura, manusia lebih senang dia berbahagia dengan keadaan duniawinya, ya, dengan kesenangan duniawinya, dengan hartanya, ya, dengan segalanya yang dia punya yang sifatnya adalah sementara. Ini subhanallah. Ya, makanya subhanallah Allah berikan ini kita kumpul di sini taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika surga dikelilingi sesuatu yang dibenci oleh manusia, tapi alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang malah senantiasa kita senang duduk di majelis ilmu. Ya, ini ngajinya setiap Ahad ya Bu? Ya, jadi rutin setiap minggu. Ya, alhamdulillah. Pokoknya jangan sampai putus. Ya, mau berapa orang pun yang ngaji, yang hadir di majelis ilmu, tetap kita bikin majelis ilmu. Insya Allah hidup kita tambah berkah. Amin. Ya, keluarga kita insya Allah tambah berkah. Amin. Ya, rezeki kita, urusan kita semua diperbanyak, dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Namanya majelis ta'lim al-falah. Ya, setiap hari 5 waktu kita dipanggil tuh. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Al-falah artinya apa, Bu? Kemenangan. Ya, kebahagiaan. Ya, kita dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau pengen bahagia, kalau pengen menang, disuruh apa? Diriin sholat, usaha dulu, ibadah dulu. Jadi nggak ujuk-ujuk kita dapat kebahagiaan, ujuk-ujuk kita dapat kenikmatan, enggak. Kita disuruh usaha dulu. Makanya Allah berikan kekuatan, Allah berikan tenaga, Allah berikan akal pikiran supaya apa? Manusia tuh mikir. Ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma. Berapa kali diulang, Bu? 31 kali. Ya, 35, 31. 31 kali. Ayo, ada berapa lagi? 33. Berapa? 31 Kali. Ya, nanti dapat itu anggur nih. Mesnya. Hadiahnya. Ayatnya ada berapa tuh? Ar-Rahman 78 dapat jeruk. Ya, subhanallah. Ya, berkat ngaji itu tahu coba. Bilangan ayat surat Ar-Rahman berapa kali diulang, dia tahu 31 kali. Coba kalau nggak pernah ngaji, boro-boro mikirin surat Ar-Rahman. Yang ada dia mikirin duitnya mau dihabisin kemana nih ya. Ya, kalau ada duit lupa sama Allah. Kalau nggak ada duit, ya Allah lagi nggak punya duit nih. Kalau lagi banyak masalah dia nangis. Ya, dia ngadu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau lagi enak, lagi senang, lagi banyak duit, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah, ya, hayya 'alal shalah, kemudian hayya 'alal falah. Sama ketika Allah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa tuh? Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan.
Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Artinya perintahnya ngapain dulu? Nyembah dulu, ibadah dulu, baru Allah kasih pertolongan. Ya, dekat dulu sama Allah, maka Allah akan dekat kepada kita. Ya, ingat dulu kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Sama kita manusia. Ya. Ini subhanallah, kalau manusia nih kita nih, ya, kebanyakan tadi kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita lagi senang. Ya. Misalkan ibu ketemu sama teman saudara yang udah lama nggak ketemu. Ya, sengaja ibu temuin. Kenapa? Karena kita lagi butuh. Ya, sengaja datang ke rumah si Anu. Ya, mau ngapain? Mau minjem duit. Ya, ini orang nggak pernah nanya kabar, nggak pernah WhatsApp, ya, nggak pernah say hello, tiba-tiba datang, kemudian tiba-tiba minjem duit. Ibu gimana bu kalau datang orang yang begitu tuh? Hah? Kasih apa kagak? Yang bener. Yang bener. Kalau bener tas saya mau minjem duit nih. Si nasihat. Ini subhanallah. Ya. Terkadang kita sama manusia aja malu, ya. Kita nggak pernah ketemu, nggak pernah nanya kabar, tapi pengen minjem duit nih, kira-kira enak apa kagak? Ya, kira-kira pantas apakah? Apa kagak? Kita juga nih orang nggak pernah nanya kabar, nggak pernah datang, nggak pernah negor, tiba-tiba datang pengen minjem duit. Ya, itu subhanallah. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Ya, Allah lebih maha pemurah dari segala hambanya. Ya, maka ketika ada hamba-hambanya yang bertaubat, yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, selama ini mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan ingat, ya, mengabulkan, ya, istighfar, permohonan maaf dari hamba-hambanya yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya subhanallah, ya, Allah nggak pernah bosan ketika ngelihat hambanya, dia bersalah, dia bertaubat, salah lagi, taubat lagi, salah lagi, taubat lagi. Ya, makanya kata Habib Umar bin Hafid, ya, ketika kita nggak bisa ninggalin maksiat, yang penting adalah jangan sampai kita ninggalin sholat. Ya, kita hidup kita masih maksiat terus nih, yang penting jangan ninggalin sholat. Ya, ketika kita istighfar kemudian maksiat lagi, istighfar maksiat lagi, kalau kita mampunya seperti itu silahkan, nggak apa-apa. Yang penting jangan tinggalin istighfar, jangan tinggalin sholat. Karena apa? Karena itu menjadi benteng buat kita. Mudah-mudahan nanti kita bakal istiqomah. Ya, sedikit-sedikit kita tinggalin maksiat yang kita kerjakan, kemudian kita senantiasa istiqomah dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Maka subhanallah, ya, makanya al-falah itu artinya adalah kemenangan, kebahagiaan. Kalau dalam bahasa Arab ada juga yang falah itu ditambah dengan tasydid, bacanya falahun. Ya, kalau ini kan falahun, nggak pakai tasydid, tapi kalau dipakein tasydid lamnya, falahun itu artinya petani. Ya, jadi jangan salah ketika menyebutkan falahun dengan falahun. Kalau falahun dengan tasydid itu artinya petani. Jadi hampir mirip antara falahun dengan falahun. Ya, ada kebahagiaan, ya, ada kemenangan, kemudian falahun ada yang namanya petani. Kenapa mirip? Karena yang namanya petani dia bisa panen, dia bisa bahagia dengan panennya. Sebelumnya ngapain, Bu? Nandur dulu. Ya, nyangkul dulu. Terus ngapain lagi? Mupuk dulu. Ya, nanam dulu bibitnya. Ya. Kemudian tadi ngerawat, pokoknya semua dia lakuin. Maka setelah itu ada yang namanya panen. Dia bahagia, betul nggak?
petani itu. Makanya dia orang yang bahagia, orang yang senang. Kenapa? Karena dia usaha dulu. Ya, makanya alhamdulillah kita di sini walaupun panas-panasan. Ya, insya Allah nanti di surga kita diberikan apa? Ya, kesejukan, ya, kedamaian. Bahkan bukan hanya di surga, nanti ketika di alam barzah, di alam kubur kita, insya Allah Allah berikan penerangan, ya, kebahagiaan, kenikmatan di alam kubur. Alhamdulillah. Kalau sekarang kita nggak berasa memang, ya. Kalau sekarang tadi kita capek berangkat dari tempat yang jauh, duduk di sini, hadir di sini, ya. Kemudian tadi alhamdulillah, ya, bahwasanya memang perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah it'amut ta'am, memberikan makan kepada orang lain. Insya Allah penuh dengan keberkahan tadi. Ya. Jadi orang yang duduk di majelis ilmu, dia duduk doang nih, pahalanya luar biasa. Ya, kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali itu dijelaskan, orang yang duduk di majelis ilmu pahalanya seperti dia sholat sunnah 1000 rakaat. Ya, sholat sunnah 1000 rakaat. Berapa bu rakaatnya? 1000. Pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Ada yang pernah nggak? Tuh, saya aja nggak pernah. Ya, 1000 rakaat. Jangankan 1000, kita 2 rakaat aja masih, ya, masih susah, ya. Mau duha, mau tahajud. Ini sholat sunnah 1000 rakaat duduk doang di majelis ilmu. Kemudian kata Imam Al-Ghazali ditambah tuh, orang yang duduk di majelis ilmu, yang hadir di majelis ilmu, pahalanya seperti apa? Seperti orang yang menengok saudaranya yang sedang sakit. Ya, itu 1000 orang yang sakit dia tengokin. Seperti itu pahalanya. 1000 orang yang sakit, ya, dia tengokin. Ibu kalau nengokin teman yang sakit, kira-kira bawa tentengan apa kagak? Bawa. Ya, bawa tentengan apa enggak? Bawa. Ya, sekali nenteng berapa bu ongkosnya? Gak kehitung. Ya, apalagi kalau di Jakarta itu kita beli parcel. Parcel nggak cukup 100.000, bisa sampai 150, bisa sampai 200.000. Itu satu orang. Ini 1000 orang. 200.000 kali 1000 berapa bu? Nah itu sendiri dah lu. Nah itu buat modalnya doang tuh. Ya, ini kita timbang duduk di majelis ilmu, dengerin kita ngaji, kita sholawat, Allah beri keberkahan pahala yang luar biasa. Amin. Ya. Apalagi tadi yang udah repot-repot masak, ya, yang udah repot-repot beli buah-buahan, nyediain minuman, semuanya insya Allah, ya, tidak ada kebaikan yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang nggak berasa, nanti kalau sudah berpisah jasad dengan ruh kita baru berasa. Ya, sekarang nggak berasa nih, kita capek-capek duduk di sini lama-lama nggak berasa, tapi pahalanya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena memang sifatnya abstrak. Ya, kalau kita belanja, ibu belanja nih, ya, nyari yang ada diskonnya apa yang nggak ada diskonnya? Ya, jujur. Yang ada diskon. Ya, nyarinya yang ada diskonnya apa yang nggak ada diskonnya? Nah, ada diskonnya mau yang dikit apa yang banyak? Hah? Yang banyak. Pasti nggak ada yang mau dikit, maunya diskonnya yang banyak. Kita pengen ngeluarin dikit tapi dapatnya banyak. Kenapa orang mengejar itu? Karena kelihatan, oh ada diskonnya 70%, ada diskonnya 50%, ada cashbacknya, ya, ada diskonnya, makanya dia kejar, dia beli, ya, dia usaha. Nah ini duduk di majelis ilmu memang ada diskonnya, ada limpahan pahalanya, cuman nggak kelihatan, ya, dia nggak kelihatan, nggak ada tulisannya, tapi dia telah diucapkan oleh lisan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka itu bisa dipahami, diyakini, dan dihadirkan dalam hatinya.
Ya, bagi orang-orang yang memang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau misalkan ya siapa yang ngaji di Majelis Al-Falah dikasih duit 200 Hongkong dolar, kira-kira rame apa sepi? Rame. Ya, nanti pimpinan majelisnya, ibu bikin sayembara atau bikin pengumuman, yang ngaji di Majelis Al-Falah dikasih duit 200 dolar Hongkong. Kira-kira rame apa kagak nih majelis? Semangat. Ya, kalau 200 dolar berapa tuh rupiahnya? 400 lumayan ya. Ya. Timbang duduk doang gitu kan. Duduk di sini dengerin kemudian dikasih 400 ribu. Ini subhanallah. Ya pasti saya yakin semua rame. Ya. Ya. Ya, itu kelihatan. Karena apa? Karena kelihatan, makanya orang jadi termotivasi, kelihatan, jadi dia semangat. Ya. Nah, memang tadi hadis-hadis ini keutamaan duduk di majelis ilmu, kemudian juga merayakan, memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan diyakini dan diamalkan oleh orang-orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana ada pamannya Rasul, ya, di surah Al-Lahab itu dijelaskan namanya siapa, Bu? Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu dia baru seneng doang, baru gembira doang dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Lahab ini dia punya budak namanya Suwaibah. Seorang budak Suwaibah, ya, diperintahkan oleh Abu Lahab untuk nemenin, ya, ibunya Rasul, ya, Siti Aminah. Ketika itu beliau sudah mengandung, ya, disuruh nemenin, disuruh ngurusin sampai ponakan Abu Lahab ini terlahir ke dunia, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Lahab kepada Suwaibah, wahai Suwaibah, temenin, ya, iparku Siti Aminah ini, ya, sampai nanti keponakanku dia terlahir ke dunia. Maka ditemenin sama Suwaibah, dijagain itu Siti Aminah. Ya, kata Abu Lahab, kalau misalkan yang terlahir adalah laki-laki, kabarin kepadaku. Tapi kalau yang terlahir itu adalah perempuan, maka langsung dikubur hidup. Begitulah orang-orang jahiliyah. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlahir ke dunia, itu Suwaibah buru-buru, ya, dia ngabarin Abu Lahab majikannya. Ya, dia bilang bahwasanya ponakanmu telah lahir. Kemudian Abu Lahab bertanya, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Gembira dia, senang. Saking senangnya, saking gembiranya, itu Abu Lahab dia bilang, hari ini aku merdekakan kamu. Ya, dia merdekakan, dia bebaskan yang namanya Suwaibah, udah nggak jadi budak lagi. Artinya apa? Abu Lahab dia pernah bersedekah. Ya, dia gembira dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bersedekah, dia melakukan kebaikan, ya, dengan membebaskan seorang budak. Yaitu Abu Lahab. Makanya dalam hadis dijelaskan Abu Lahab itu setiap hari Senin dia mendapatkan keringanan azab kubur. Karena apa? Karena ketika Rasulullah terlahirkan, dia orang yang bergembira dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru gembira doang, baru senang doang, ya, kemudian dia bersedekah. Ya, kita tahu Abu Lahab ini orang yang paling benci dengan Rasulullah, orang yang paling menghalangi, yang menzolimi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa mra'atuhu hammalatal hatab, sampai anak istrinya semua ikut, ya, menjadi orang-orang yang menzolimi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan, ya, azab kubur setiap hari Senin. Padahal dia orang yang paling menzalimi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi kita, ya, orang umat semua kita nih yang sudah dirindukan oleh Rasul,
ketika kita belum dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah kata Rasul, ana mustaqun bi ikhwani, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Ya, kata para sahabat, faman ikhwanak ya Rasulullah, alasna ikhwanak, bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasul? Ya. Kemudian kata Rasul bahwasanya antum ashabi, kalian ini adalah sahabatku, bukan saudaraku. Kemudian para sahabat bertanya, siapa saudara-saudaramu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasul menjawab, humul ladzina yu'minuna bi wa lam yarawni, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman kepadaku, tetapi tidak pernah melihat, tidak pernah ngobrol, ya, tidak pernah bertemu denganku, yaitu kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kita semua itu ada namanya di dalam soal Kausar, firmannya inna a'tayna Kausar. Nah, artinya apa tuh Bu? Inna a'tayna kal kausar. Apa artinya? Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kausar. Apa itu al-kausar? Salah satu tafsirannya adalah al-haud. Al-haud itu telaga. Ya, khusun bi ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telaga yang khusus, ya, dipersembahkan, ya, untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita semua insyaallah akan minum dari telaga itu, ya, dengan keberkahan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika umat manusia lagi kehausan, umat manusia lagi kepanasan, tapi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan meminum dari telaga tersebut, ya, dengan keberkahan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan, ya, kita jangan berhenti, ya, untuk meramaikan majelis ilmu, karena inilah salah satu sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam majelis ilmu kita bisa silaturahim, bisa apa lagi Bu? Berbagi ilmu. Ya, bisa kita belajar, kemudian baca sholawat, kita baca Al-Quran. Ini subhanallah. Makanya ketika keluar dari rumah, niatnya jangan satu, jangan hadir di majelis ilmu aja, tapi banyak silaturahim, infak, sedekah, ya, mau belajar ngaji, mau baca sholawat, ya, dan baca yang lainnya, ya, kalimat-kalimat thayyibah, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu insyaallah akan dilipat gandakan pahala kita, ya, kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan, ya, kita semua diberikan nikmat sehat walafiat. Amin. Ya, senantiasa kita semua dikumpulkan dalam kebaikan, ya, dalam majelis ilmu, yang menjadi orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli
sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, jadi tibil qulub itu artinya adalah obat hati. Jadi mudah-mudahan kita semua sehat lahir batin. Ya, zahirnya sehat, batinnya juga sehat. Ya, mudah-mudahan semua Allah beri keberkahan dan kesehatan buat kita semua. Insyaallah mudah-mudahan kita semua dalam bimbingan Allah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan doakan mudah-mudahan teman-teman dari Dompet Duafa biar kita semua sama-sama istiqomah dalam jalan dakwah. Ya, doain saya juga masih 29 hari lagi di sini. Baru datang hari ini. Jadi mudah-mudahan ya bisa Allah kasih sehat walafiat. Dengan aktivitas yang luar biasa dan cuaca yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ibu-ibu semua jika ada salah dan khilaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu ajmain wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.